Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muslimin, muslimat rahimakumullah, monggo mari senantiasa kita semua sedanten selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Alhamdulillah selalu senantiasa, karena dengan rahmatnya pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang lebih utama nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan selalu senantiasa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat rahimakumullah, terutama adik-adik juga, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi dengan tema surat Al-Baqarah ayat 21. Sebagaimana di depan tadi kami bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya ulangi, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhannas, hai manusia. Nah, di sini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak, Bapak Ibu. Di antaranya adalah ya ayyuhan nas, manusia. Kita semua. Selain ya ayyuhan nas, ciptaan Allah apalagi? Ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada makhluk-makhluk yang lainnya, ada jin, ada setan, dan lain sebagainya. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya hai manusia. Ini kepada kita sebagai manusia. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita posisinya adalah sebagai makhluk. Yang menciptakan siapa? Penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita posisinya sebagai makhluk. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, orang-orang sebelum kamu itu siapa? Yang paling dekat dengan kita bapak ibu kita. Yang agak kesana lagi Mbah Huti, Mbah Kakung, kakek nenek. Yang agak kesana lagi leluhur kita. Yang agak kesana lagi para wali Allah. Kesana lagi
para nabi, para sahabat, para nabi, orang-orang sebelum kita. La'alakum tatakun, agar kita bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat rahimakumullah. Dari surat Al-Baqarah ayat 21 ini kita bisa mengambil sebuah ilmu, sebuah hikmah. Ya ayuhan nas, kita sebagai manusia, pencipta kita siapa? Allah. Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan langsung dari tanah, sari pati tanah, dari tanah. Lah kalau kita diciptakan Allah melalui perantara. Perantaranya siapa? Kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Kita adalah makhluk ciptaan Allah dengan melalui perantara kedua orang tua kita. Nah, tadi di depan saya menyebutkan sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, di sini salah satunya sebagaimana orang-orang sebelum kamu ini adalah orang tua kita. Agar kita bertakwa. Nah, di sini sebetulnya ada makna harafiahnya. Kalau kita mau bertakwa, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, berarti ini arahnya kemana? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau dalam bahasa sekolahnya adalah budi pekerti yang luhur. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam beberapa dekade ini, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur sudah mulai tergerus, sudah mulai berkurang. Adat sopan santun, adat menghormati orang yang lebih tua dan lain sebagainya, adat saling bertegur sapa. Nah, ini sudah mulai luntur, sudah mulai berkurang. Padahal di Al-Baqarah ayat 21 sudah ditegaskan, orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti kita harus menghormati, menghargai orang-orang yang lebih tua daripada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat rahimakumullah. Di sini kalau kita pahami lebih dalam lagi ke dalam surat Al-Baqarah ayat 21, di sini memerintahkan, ya ayuhanas, hei manusia. Kalau saat ini posisi kita sebagai anak mungkin belum bisa begitu memahami, mungkin agak sedikit naik posisinya sebagai remaja, oh mungkin lagi seneng-senengi, mungkin agak naik sedikit posisinya dewasa, sudah mulai berpikir untuk berkeluarga. Kalau naik lagi posisinya sudah berkeluarga, yang laki-laki sebagai bapak, yang perempuan sebagai ibu. Nah, di sini sudah mulai berpikir lagi, dan setelah berkeluarga diberi amanah anak. Nah, di sini akan mulai berpikir ketika proses mengasuh anak, Bapak Ibu, ketika kita berkeluarga dianugerahi anak, kita mulai berpikir anak masih usia kurang dari 1 tahun, tengah malam bangun nangis, minta ini minta itu, bisanya cuma nangis. Kalau awal-awal mungkin tidak terpikir, tapi setelah beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya berpikir, ya Allah, ya Rahman, ini ya rasanya menjadi seorang orang tua. Yang laki-laki menjadi seorang bapak, yang perempuan menjadi seorang ibu. Maka kita akan berpikir, oh ya Allah, ternyata
orang tua saya dulu, bapak dan ibu saya dulu, pada waktu saya usia segini, masih kecil dan seterusnya, merawat, memelihara saya seperti saya merawat dan memelihara anak saya. Yang namanya orang tua itu anak rewel dikit aja udah, ya Allah bagaimana segera agar anaknya tidak rewel, sakit segera cari obatnya. Nah di sini ada sebuah pola pemikiran. Ternyata orang tua kita dulu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mbah-mbah sekalian, ternyata kalau orang tua saya yakin sudah ada kesadaran. Tapi kalau anak-anak mungkin belum terpikir, remaja juga belum terpikir. Ternyata orang tua kita dulu dalam merawat kita, membesarkan kita dengan begitu susah payahnya, tapi dengan penuh keikhlasan. Nah di sini ada ilmu yang tersirat di situ agar kita berpikir lebih dalam untuk bisa lebih baik, akhlakul karimah, menghormati, menghargai kedua orang tua kita. Ini yang paling dekat dengan kita. Maka di Quran diperintahkan selalu doakan kedua orang tuamu. Karena apa? Salah satu yang akan menyelamatkanmu, menyelamatkan kedua orang tuamu adalah dirimu sebagai anak-anak. Kalau laki-laki ya soleh, kalau perempuan ya solihah. Di sini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada sebuah saling keterkaitan. Lah, kalau kita saat ini posisinya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, dan yang kita saat ini, anak-anak kita saat ini besok akan sama posisinya dengan kita. Nah, ini menjadi sebuah lingkaran. Maka untuk memutus agar lingkaran ini menjadi lingkaran kebaikan, yang paling gampang itu dengan empat kata kunci move on. 4 kata kunci move on itu apa? Yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dimulai dari yang paling kecil. Yang ketiga, dimulai dari sekarang. Kemudian yang keempat, jangan menunda-nunda. Mari kita mulai dengan diri kita. Dimulai dari yang paling kecil. Berdoa, mendoakan. Dan di sini saya sangat yakin yang jadi bapak, yang jadi ibu, setiap kali selesai beribadah atau setiap saat, setiap waktu selalu mendoakan putra-putrinya. Nah ini yang masih anak-anak, perhatikan. Bapak ibumu selalu mendoakanmu baik, mendoakan yang baik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, jadikan anakku menjadi anak yang soleh, jadikan anakku menjadi anak yang solihah, yang berbakti pada orang tua, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Nah di sini makanya ini perlu kita sampaikan. Kalau di lingkungan pendidikan, sekolahan, lah ini menjadi sebuah bagaimana untuk menyadarkan para siswa untuk bisa terketuk hatinya untuk menghormati, untuk menghargai kedua orang tuanya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 21 ini, nanti kalau kita kupas lagi sampai 1 jam lebih tidak selesai. Nah ini sementara saya sampaikan sebagiannya dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Muslimin muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, mbah kakung, mbah putri, semuanya saja. Mungkin kalau dalam penyampaian saya pada pagi hari ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kersa nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.